Nah, kadang-kadang datang musibah nam barek gawak, Pak. Babayangnya musibah barek tu, si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Kira-kira bayangan musibah serupa itu tu barek tu ringan. Barek. Untuk ine ditumbuk le kuku la tangga sarun. Untuk cincin le jari laku duang. Ibu-ibu kalau ada cincin nameh, ya kan? Agian saya ke rumah tahfiz. Kuduang tak kuduang jari agian saya ke rumah tahfiz cincin tu. Nalah bau mua 65 kateh. Anak lalapeh, lelaki sadonyo ndak ada lain. Ndak ada gunanya kita bameh. Orang Maliang kini hebat-hebat, Pak. Kejam. Indaknya rampok kalau ameh tu lainnya membawa pisau tajam tangan tu sebenarnya putu itu. Atunya larian tangan nama galang. Punya campak saya galang ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah kita dimatikannya. Itu sudah kita lalui sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai sekarang dihidupkan pagi, dimatikan malam. Itu sudah 72 tahun 20 hari. Jadi hari sekarang yang ke-20-nya. Kaum muslimin, kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati? Di dalam doanya tadi kan begitu, ahyana. Itu artinya hidup. Allah menghidupkan kita. Jadi berarti malam itu kita mati. Apa-apa kalau ditanya gini, gua jam bara lalu malam. Kalau apa kecian jam 10 tanda lalu terus. Ya kan? Kalau masih tahu bahwa hari jambara itu alun tak kalau. Jadi kita tertidur itu kita tidak tahu. Maka saat itu roh dipegang Allah, tapi karena kekuasaan Allah itu alat-alat kita dalam tubuh ini bergerak juga. Jantung bergerak, paru-paru bergerak, ginjal bergerak. Ya kan? Tapi kita tidak tahu. Walaupun orang lalu tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ya kan? Ambo alun mencari orang duduk ko bakaruh lah. Ya kan? Alun ado pernah mau mencari. Tapi kalau orang lalu, ambo tu sinta sangat tigo tadi Pak Bas ko sarang makaruha. Kutikon serupa kini ndak ada makaruha. Tapi orang tidur itu ndak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya, dia ndak tahu. Jadi samo jomati. Kenapa? Supaya kita tidak berpikir, supaya kita tidak macam-macam dalam tidur itu, dikasih istirahat total oleh Allah. Kita tidak ada memikirkan apa-apa. Kemudian pagi ini kita dihidupkan kembali. Yang perlu kita ingat, agar kita tidak mengisi kehidupan ini dengan kebatilan, kita isi kehidupan ini dengan kebenaran. Ya kan? Maka kita ingat ujung doa itu.
doa itu ditutup wa ilaihin nusyur. Kalau sudah terjadi wa ilaihin nusyur, barana banyak ladang bawang wa di alam panjanggo, barana rancak rumah, barana rancak oto, barana banyak usaha, kalaulah wa ilaihin nusyur, itu ndak ada pernah kita lihat. Andaikan orang tu babalik sudah setahun meninggal, babaliknya. Misalnya ayah ibu-ibu, las tahun meninggal tu pulang. Nyo pulang tu hidungnya bersumbek jo kapeh. Tu baunnya lah batuka, kain kapannya lah pirang. Assalamualaikum, baladang bawang tahun gini je. Apa kira Pak? Jadi nampaknya setelah wa ilaihin nusyur, manusia yang telah kembali kepada Allah itu ndak ada agak-agaknya ke dunia ko lebarana ratonyo tinggal. Ya kan? Nah, karena hidupnya sudah di alam lain. Namanya alam barzah. Nah, alam barzah itu lebih lama dari umur kita di dunia. Itu kena-kena taruh Pak. Nabi berapa umur beliau? 63 tahun. Jarak Jawa kini diletak salah 1500 tahun gano. Berarti beliau lah dikubur 1438 tahun atau 37 tahun. Lah 1437 tahun. Untung sajonya Nabi kekasih Allah. Kalau orang suka berjudi, orang suka berzina, orang tak salat, ya kan? Orang pencilok tanah orang pencilok bawang orang, tak pernah tobat 1438 tahun karena azab saya dikubur. Ya kan? Ini akan kita pikirkan. Alam kubur lama dari umur kita di dunia. Nan orang tak acua jawab le tu Pak. Lebih-lebih kalau mentiko wak semasa hidup itu. Tak kado ke dia doa orang. Ya kan? Mujua capek mati pada tu perangai colang hijau macam. Dia mainggo penyakit tinggal. Tapi kalau perangai awak colabah, itu dikana taruh orang doa orang. Labah ba Ustaz. Kalau enggoknya di batang cubadak nalah mangka cubadak tu aman laki masa tu. Tak tahu dalam maliang laki. Jadi labah tu di maenggo menjago buah-buahan orang. Nyo ndak pernah melapor enggok senan tidak. Tapi malaki inyo barangke lo dari batang cubadak tu, ba adahan cubadak tu nyo enggoi cuitu jo nyo tinggal. Jadi orang mukmin kata Nabi meniru lebah. Al mukmin kan nahli. Orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dima hinggap nyondak mendatangkan huru hara. Ya kan? Inyo barangke indak meninggalkan penyakit. Malah inyo kata bang tu bu, Pak, baputanya tu. Babunyi tu. Agiceknya tu. Dah, udah nampunya coba dak. Kami kepindah le. Anak kami lah pandai lo tabang. Kami lai mangko ndak dimakan lah ndak ado mangko dimakan. Alhamdulillah madu kami tasiso juga sebotol 2 botol di sarang kami. Ambil lah dah itu untuk ubek nan mengecek ndak ambo do kecek labah tapi Allah. Min butuniha syarabun alwanu syifa'ul linnas. Dari perut lebah itu keluar madu menjadi obat bagi manusia. Jadi kalau ada orang mempromosikan menisa lebah, Pak, itu tidak orang, tapi asalnya dari Allah. Muncung babaun lidah rata-rata angok sasak, ya kan? Hari dingin hidung tersumbek. Ambil ayah kelupak pisang takajui, ayah mawa, ayah banto, ayah daun kacang, ayah sedukuang anak, kemudian dirame, dikocok je telu ayam, agih manisal
labah. Baca ya syafi wa anta syafi illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan bisut. Hilang itu untuk sumbek. Nyesehatkan di Allah. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit disembuhkan oleh Allah. Tapi sakit syariatnya berobat. Tapi bukan obat yang menyembuhkan. Tapi Allah. Unsur-unsur untuk sembuh itu disediakan oleh Allah. Dalam madu, dalam talu ayam, dalam segala bunga-bunguan dan tumbuh-tumbuhan. Alabah tu ba'a mangko jadi madu. Yo nan nyombiak tu nan baik saya. Sari bungo lansik, sari bungo manggi, sari bungo cuada. Itu nan nyombiak. Iya kan? Nan nyo keluar nan baik pula. Jadi orang mukmin memakan nan baik, mengeluarkan nan baik. Kalau langau hijau enggak Pak, enggoknya di bangkai tu enggok lah nyo kalotek. Kalau bantu mana rancak langau hijau labah. Rancak langau hijau cukumbang jati sayoknya Pak. Mato data kaki semua panjang. Gagah. Tapi perangai cingkah. Kalau labah kaki panjang sabalah. Mato tabu dua kulit pirang. Ya kan? Tapi perangainya hello. Batang cubada dijago buahnya sampai masak. Rantiang cubada ndaknya rusak. Inyo babini ndak ada bininya kunyo suruh baladang bawang. Bininya disarang saya batalu inyo mencari. Hebatnya labah dari awak lah Pak. Awak dibawa bini ke parak. Rata-rata tuminya. Ya kan? Tu kakinya lewat sisi. Di baliana hembodi nak mualui kulitnya. Bapak panis setiap hari. Ya kan? Tapi lah biasa lah dawak orang Minang situ. Ya kan? Ambo Hindu ambo dulu Pak itu menyabik rumput untuk Jawi Pak. Tak sampai 10 minit penuh rajin. Santiang menyabik capek. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah. Ambo danga Hindu ambo tu Pak, kaya ambo ndak ada pernah bauan, ndak pernah bakakak, ndak pernah bauda. Kalau lah masak nasi tu, oi, makan aja. Itu saja. Lah masak nasi je yang makan. Kalau pai warale induk ambo tu mau cari lah, ayah ambo lah tiba di pintu saji tu, induk si koyor. Dia, yo, sama lah jawab dan tu, malih dan je. Ia biarkan suami isteri ndak, tak penggak anak orang tu. Di kecil ndak ketujuh dia biar, ko ayah ambo tu anaknya 9. Nyo dah ke awak sama dia tu nyo kalau lah baru. Alabah mau dia tu je bininya. Jadi labah batino tu batalu asa dalam sarang. Tak satu mencari. Kapan lebah jantan itu mencari makanan, saripati bungo, saripati buah, kutiko ari paujan. Itu bungo-bungo mekar. Sari madunya banyak. Jadi tibo hari pane beko, nyo menikmati dalam sarang lain. Jadi labah tu pepatah Minang nyo pacik Pak. Hari sehari di patigo, malam semalam di perampek. Saya dah nampak dapat labah pada Mino sudah sama Aisyah. Tak ada Pak. Namanya perangai muda itu tu urang saja. Itulah dia bernama serangga lebah. Ada sureknya tu Ustaz, ada surek An-Nahlu, surek lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minas sajari buyutan. Oh labah kece Allah bawayu Allah ke nyoba ilham kece Allah buatlah sarang-sarang di rumah-rumah penduduk, di ranting-ranting kayu yang mengandung getah. Ya kan? Jadi rumah labah tu Pak, indah amuh mengontrak panjang senyum rumah dah nyobuat kan.
Sebab anaknya kadang Aiko ada orang pak mengontrak rumah baru auto lalpar. Ya kan? Selalu perabotan rumah tangganan rencak. Ndak rumahnya buat lu. Biko malah pindah baju perabot tu rumah ndak ada. Nah, sedangkan labah lain membuat rumah. Jadi bagi bapak-bapak muda anak ambo, ya kan kalau dapat piti, ai buat rumah lu. Biko menyerah anak sekolah sana. Ya ndak? Indak na lain-lain ni bali dulu sampai tinggal. Ajan berutang. Ya kan? Berutang. Biarlah lama dapetnya asa kontan. Utang kau menimbulkan kredit namanya. Kredit itu menimbulkan bunga. Bunga menimbulkan riba. Kata Nabi, yo tirulah labah jalan ngoi jauh. Bagaimana lebah? Dia sangat berhemat. Manisan tak habis di seorang. Bisa kau be untuk manusia. Kaum muslimin, tapi meniru yang baik-baik yang dicontohkan Allah dalam Quran itu perlu kita bersabar. Babalik juga kaji awak malam. Sesuai jo ayat yang dibaca imam tadi. Sasak ngok imam. Jadi imam tu. Ya sebab cara maulih ayat gay salah. Ya kan? Nah, ayo. Kemudian kalau terasa sasa angok, biarlah ndak jadi imam. Ya. Inna lillahi itu tu panjang satu alif, dan keduanya dua alif lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Celilah Al-Quran. Ya kan? Kemudian membaca tadi wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Sinam lihat tu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa arti ayat yang dibaca imam tadi? Dalam kehidupan ini kita tidak akan berjalan di tanah yang datar bertaburkan kembang kiri kanan. Akan ada onak dan duri, akan ada jalan berlobang, akan ada jalan datar, akan ada musibah, akan ada nikmat. Kadang-kadang datang musibah nambare gawak, Pak. Baba yang nyo musibah barek tu si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Kira-kira bayangan musibah serupa itu tu barek tu ringan. Barek. Untuk ine ditumbuk le kuku la tangga sarun. Untuk cincin le jari laku duang. Ibu-ibu kalau ada cincin nameh, ya kan? Agian salah ke rumah tafiz. Kuduang tak kuduang jari agian saya ke rumah tafiz cincin tu. Nalah bau mua 65 kate. Anak lalapeh, lelaki sadonya ndak ada lain. Ndak ada gunanya kita bameh. Orang Maliang kini hebat-hebat, Pak. Kejam. Indaknya rampok galameh tu lainnya membawa pisau tajam tangan tu sebenarnya putu itu. Atunya larian tangan nama galang tu. Punya campak saja galang yang biar. Orang tak tahu di mana tangan tu terletak. Lebih susah tangan tu seorang. Sebelum nangoknya kalau keluar. Jadi kalau orang kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu tabah dengan segala cobaan, cobaan tu juang. Rasalah lapar. Sesudah itu alai khauf, rasa takut. Diagam kini Pak, orang yang tinggal di sekitar kecamatan Canduang Bukit Batabuah tu, itu cameh segini tu. Ya kan kata pemerintah ke dipindahan orang sebanyak tu kamar. Sebab itu nan gunung tu keluar yo aso hitamnya. Aso hitam tu material. Baiknya terletak di pinggang gunung. Hari hujan nyuanyui ke bawah. Namanya lahar dingin.
Itu anyui, indah itu senana nyui dah. Batu-batu di pinggang gunung tu nyobau, kayu-kayu gadang. Itu tibo-tibo segadang tu. Balangkang-langkang batu tu. Itu namanya khauf. Ditimpa musibah ketakutan saya. Ya kan? Jadi cobaan tu banyak. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kenapa? Padi dek manci, lado dek pianggang, ya kan? Bawang mati mudo, ya kan? Jawi dek sari, itiak penjara talu. Nah, dia cero. Dapat cobaan panjang. Nah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Orang yang tabah dan sabar menerima segala musibah itu, Allah memberi kabar, wa basyiris sabirin. Kalau ndak tertiru dia awak sabar Nabi, jo sabar Rasul, sabar paku saya ditiru. Ibu-ibu lai pandai menggulai paku. Ndak paku pemaku kayu tu ndak mau ada gulai tu. Ada je orang menyebut pakis. Ada je orang menyebut paku. Apa paku tu Ustaz? Itulah tanaman dan paling sabar rasanya. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bazorumpui sejak dulu di Minangkabau, paku takato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Turang pesisi yang pandai nak. Nyokarian gulai paku tu santannya banyak, nyo campur jolokan. Orang pesisir selatan. Tapi paku tu kecek dokter indak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubada menganyang indak bervitamin. Jadi apa kalau lah asam urat, remeti, saraf terjepit, ya kan? Karena jin balang. Diorang awak murah saja mau sakit Pak, kalau layu-layu kaki akan jin balang. Jangan dimakan jo gulai paku diantian dulu. Tapi walaupun paku tu ndak bervitamin, ada nang ditiru. Apa? Kesabaran dan kegigihannya. Bahasa piamannya struggle for life. Yakin gigih percaya diri. Kalau kacang panjang, kacang bonci, tanam-tanaman lah tomat, lobak, lado, itu ditanam suburnya di tanah hitam. Bagi lo pupuk, bagi lo racun. Tapi kalau paku ndak memilih tempat tumbuh. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batunya itu di puncak kerambi tumbuh subur. Lai ka jadi dia tok rumah bagonjong hijau. Celiklah ibu kalau ada rumah gadang bagonjong hijau, atumbuh paku dia teh. Ndak doge tanah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gagah jogigih caliklah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakanlah rimbun pulau. Paneh batahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Cuy ibu ulang balik nan dem baca tu saja mulai. Dah bisa dah.
Jadi tiru salah kesabaran. Kalau begitulah sabarnya orang, ya kan? Karena do anggota legislatif lah gencarnya kampanye, lah segala macamnya usahawan, balihonya setiok duit, ya kan? Tapi tidak terpilih. Tapi kalau nyo tiru sabar paku, kau tidak kailenya. Rumah gadui asal sudah pemilu, meski gadui pak banyak bertambah isinya. Karena tidak tidak sabar. Apa yang tidak dia baca? Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran tidak terpilih, nah pak tidak jadi masalah. Sebab itu tu'til mulka man tasya. Ya kan, nan matur kekuasaan tu kasiakannya agihan itu Allah. Biar tidak ketujuna dewa orang tu pak. Tapi kecil Allah inyo jadi pemimpin. Tak dapat kita terima saya. Yeah. Bapak-bapak memilih petangga saya, memilih presiden lah. Siapa pilih? Malu lah pak ngicin tu. Anies. Nanti pilih saya. Awak yakin mananya pak? Ya kan, dek banyak ambo je Pak Basko kemana mengaji ya. Anies je orang. Anies tu kalah. Kalah di kalahan di kerajaan tu tidak jalan. Ya kan? Nan jale bapak-bapak Allah menetapkan Pak Prabowo jadi presiden. Petang Pak Bas mengaban di media sosial Leo sakit. Ya dia lagi. Ya Leo tua dari umur 1 tahun. Leo lahir tahun 51, umur tahun 52. Mudah-mudahan capek Leo sehat. Ya kan? Dapatnya jadi presiden enggak 5 tahun. Kita doa saya. Bab itu ambo ingin pula mencuba ya dari apa nan beliau sampaikan ketika kampanye, ya kan? Laikunyo jalankan kalau nyo bisa 5 tahun kok. Ya kan? Bapak-bapak dia lah panjang setiap hari orang dia pergi makan wah. Pemerintah pergi makan tak berapa biayanya. Konon seluruh Indonesia. Beliau menjanjikan itu cuk kita cari. Kita doanya sehat balik, boleh janji-janjinya nyata pati. Kita doakan sehat. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita sabar dan kita tidak merasa memiliki apa yang ada ini, hanya kita merasa hak pakai, itu sadonya ndak akan membuat awak stres kalau hilang. Coba jangan pak, kejadian yang diceritakan Allah untuk kita baca ketika kita kabar korban. Ya kan? Nabi Ibrahim lah umur berada pe anak. Lah umur 100 tahun lebih ya. Ya kan? Dapat anak tu dulu dek nikah je lailo. Jo bini nampar tamu lah bertahun-tahun dak beranak. Nikah je lai. Ya kan? Dapat anak kolai ndak boleh tinggal di tempat lama. Karena istri tua ibu-ibu hatinya. Ya kan? Disuruh pindah ke Makkah. Dari bayi anak tu ditinggal, lah umur 11 tahun baru boleh dia Allah berbalik ke Makkah. Karena beliau berdakwah di Palestina. Disuruh lo dia Allah membantu Nabi Lut. Nabi Lut tu kebenakan beliau. Jadi di zaman Nabi Ibrahim tu 2 nabi. Babalik ke Makkah mencari anak bayi yang ditinggalkan tadi, lah umur 11 tahunnya. Banyak yang akan kita tiru di sana. Kalau ibu-ibu nak kena tiru saya, Siti Hajir tu. Awak muda bini nan kedua butuh kasih sayang suami, nyo tinggal 11 tahun. Kalau hajir di lembah Gumanti tu lah lanyahkan tu pengadilan agama dia mengadu tu. Minta cerai saja lah. 11 tahun tak pulang. Tapi wanita yang bernama Hajir itu wanita yang kuat mentalnya. Apa yang dipahaminya? Bahwa suaminya Rasul Allah. Dia lebih berkepentingan menjalankan perintah Allah dari apa yang
dipikirkan mengenai keluarga. Itu nyo pahami di Siti Hajir. Jadi kalau kita paham profesi suami, ya kan? Acokna awak tinggal nak jadi masalah. Ya kan? Karena apa? Yang punya suami kita itu Allah. Kita hanya hak pakai. Nah, kalau bapa lihatnya umur 11 tahun anak, nyo suruh dabi ada Allah. Supaya tu menunggu ke depan anak, indak lo awak maupun istri seseorang membiayai anak tu. Tiba di rumah, diajak anak ke mempelokan Ka'bah. Sesuai je doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak saleh. Kiranya yo fabasyarnahu bi ghulamin alim. Diberi dia anak yang penyantun. Ya kan? Jadi ketiga-tiganya beliau itu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail dan umur 11 tahun tu lah mengarati basoinyo tu punya Allah, ndak punya ayahnya, istri ndak punya suaminya, suami ndak punya istrinya, hanya memiliki diberikan oleh Allah hak pakai. Sedangkan rumah saya di dunia aku lihat ada hak guna bangunan, Pak. Ya kan? Nah, kalau paguna di pemerintah tanah tu awak harus pindahnya ganti sebangunan kok. Namanya ganti rugi, ada pek ganti mangko rugi. Ada rumah hak guna bangunan di kota-kota besar itu bukan hak milik. Apalagi dengan Allah. Jadi kalau kita menganggap apa yang kita miliki ini hanya hak pakai, kalau hilangnya ndak kabar ada. Karena nampunya Allah. Ya kan? Apa kece Allah ke Nabi Ibrahim untuk tahun kini Ibrahim dan untuk korban tak jauhi anak engkau tu je. Adi sampailah elok-elok dek Nabi Ibrahim kau ke anaknya. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Dalam surah As-Saffat itu ceritanya. Dari ayat 100 sampai ayat 100 soalnya. Itu kan tak paksaan tu Pak, bayoyo namanya. Kalau itu kecil Nabi Ibrahim, Ismail, lah 11 tahun nang diberi makan. Lah berapiti dan Nabi dah. Kini nyuruh di Allah mandabi waang. Amuh ndak amuhang dimpisan ting kurang jabatan. Kalau kira itu kan paksaan. Apa jawab anaknya? Ya kan? Baru bertemu dengan ayahnya semenjak dia lahir. Saat itu umurnya 11 tahun. Allah adonya bawa berjalan di ayahnya kama-kama. Alun mempelok Ka'bah. Apa jawabnya? Qala ya abatif al, ayah kerjakanlah ma tu'mar, sesuai jo perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati saya insyaallah sabar menerima ini. Kenapa Ismail menjawab begitu? Nyolah tahu inyo milik Allah, ndak milik ayahnya. Jadi arato boleh dipakai secukupnya Pak. Jangan mengungguk-ungguk piti Pak di rumah banyak-banyak. Secukupnya untuk awak keluarga. Baik agihanlah untuk agama Allah. Nama nan dilimpahi di Allah kayu. Lai tak dengar Pak tu. Jangan diungguk-ungguk di rumah disimpan di bank. Kok kau jadi donatur musaji, jadi donatur rumah anak yatim, rumah tahfiz. Jadi harta Allah itu hanya boleh dipakai secukupnya, lebih dari itu harus dikembalikan ke jalan Allah. Gunanya ndak untuk mengayokan Allah. Allah itulah kayoyo, awak beruntung di akhirat nanti. Semakin banyak amal saleh, semakin banyak kita meraih keuntungan.
kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, iya kan? Kata Ismail, ayah sebelum nambo di Nabi, ampe permintaan nambo ya. Apa tu nak? Ayah sensiang dengan baju ayah, dengan baju putih panjang. Kalau karena darah, kau nampak dia mak selaku manusia rusuh aja dia. Tunang kedua kabeh kaki ambo tangan ambo arek-arek ya. Nang ketiga asah pisau ayah tajam-tajam capek li ambo putih. Nang kedua tutui muka ambo ya jo daun kayu. Kalau nampak je daya muka ambo ibu ayah mendabiah. Ayah ibu mendabiah ndak jadi tadabiah, ayah berdosa. Sabalai tahun umurnya Pak. Ambo adalah anak ambo enggak panyantun tu Pak. Pagarah. Pikok ke didabiah mungkin ndak amuhnya. Setelah lia nak ko dilataan di atas batu, ya kan? Kalau bapak dan ibu pergi ziarah ketika di Mina akan terlihat itu. Penyembelihan itu di Mina. Ya kan? Digaduh ketiga-tiganya di iblis. Tapi kalau iman kuat, tak taluk di iblis. Ajir, laki kau lagi low macam. Masuk anak ke di Nabi. Cik Siti Ajir, kalau Allah nan menyuruh, ambo ke disuruh Nabi di Allah, ndak anak ambo saya, ambo sarali ambo. Balik kanan saya iblis. Ya kan? Datangnya ke Ismail. Wah, ang masuk depan ang panjang lalu membini kele. Ialah kurang ajar ayah. Ya kan? Jangan mual aja. Ya kan? Apa kata Nabi Ismail? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandanga itu cigin ni pilih. Ya kan? Jadi nak ada nantalo orang nomor 3 itu di kota. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri. Ya kan? Ibrahim lah boleh tekadnya menabi anak. Istri sudah rela, anak sudah mau. Ya kan? Saganggang le pisau ketiba diliye, kecil orang awak ganggang sapadi, Allah mengecek. Wa nadainahu ayyab Ibrahim. Saya menyeru Ibrahim. Apa seruan Allah? Qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau mau membenarkan perintah yang dalam mimpi. Jadi perintah kau dalam rasiannya, Pak. Tapi engkau mau. Ambolah percaya Ibrahim. Kok di dabiah anak engkau si anak makan dagingnya. Tak kamu orang makan daging manusia. Jadi ya Allah. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ambo sekadar mauji engkau, mauji istri engkau, mauji anak engkau. Jadi korban ya Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kibas yang besar. Datanglah dari Serugo, kambing gadang. Tidak dari Selok Selatan, dari Serugo. Itu penebusnya. Watarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baikmu untuk dibaca oleh orang-orang sesudahmu. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah engkau Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Ikulah pembalasan ambo kau untuk orang yang berbakti. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu adalah hamba kami yang benar-benar beriman. Ini buah dari kesabaran. Menganggap apa yang kita punya hanya sekedar pakai. Iya kan? Buahnya tidak jadi anak tidak biasa. Jadi ujian Allah sebenarnya. Jadi kalau banyak ngaji-ngaji datang ke itu Pak. Jangan dikecian Allah banci kawak. Allah akan menaikkan naik kelas perlu tidak ujian? Iya. Iya kan? Baik 7 orang kuliah, semester 1, semester 2, sampai semester 7. Itulah hampir itu. Lah berhak bekoma jurusannya, sesuai kalanya. Kalau tiba dia anak yeyen, jolongnya dulu SAG itu, tidak boleh pakai apa lah, DRS. Ia kan disesuaikan di sekolahnya. Dulu kan DRS sesadanya. Ini tidak. Jolong-jolong galah dia yeyen betul kok SAG. Sudah tu SPDI lah.
Macam-macam salah. Itu je orang di teknik, tak boleh insinyur lah. Ya kan? Kira orang di teknik kan. Itu tak boleh lah. Kaum muslimin para jemaah, orang yang sampai jadi sarjana itu, ya kan, mengalami bermacam-macam. Cobaannya, ada dosen kiler namanya Pak. Anan dia aduk angka dosen tu, dia suruh ulang saya balik. Tak rancak. Jap turui ambo besok ke kantor aja. Baik kantornya di rumah. Ada mahasiswa kalau tak sabar, DO saja lah. Tak jadi sampai dah. Ya kan? Itu untuk mencari gala dunia tu. Apa lain untuk mencari surga. Tak kena cubanya ada Allah. Ya kan? Untuk mencari gala dunia, hanya pemainan awak di dosen. Di mahasiswa namanya dosen kiler. Kiler lah tahu. Itu bahasa Piaman. Kamu putus asuhnya. Anakmu menangi tu. Ikan menangi. Ikan baru menangi nak. Ini putih-putih ada di dosen ya aja. Ayo citu kalau menuntut ilmu. Ya kan? Apalagi mencari reda Allah, akan banyak ujian dalam hidup ini. Ya. Kalau tidak dari diri awak, dari anak awak. Jo anak awak nyuji dia Allah. Ya. Ada perangainya dan segala macam. Nah, kemudian ada jo istri. Ya kan? Dapat istri rancak dia awak kan enggak ada nanti tu. Sebab kalau dapat istri rancak, kau pak kamar di bawah, pergi beralik tu orang enggak lama menjadi dia rancak Nabi ni kan. Itu ujian. Istri rancak tu banyak orang kena tiginya. Ya kan? Kalau dapat istri buruk, ujian jo alhamdulillah. Payah dinas keluar negeri 20 tahun tak kena dakek dia orang yo buruk mana nak ketuju dia orang. Jadi kamase dilarian ni duit di dunia ko ujian. Pabilo ndak ada ujian. Pertama akhir hayat kita dituntun oleh Allah membaca la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalaulah masuk ke sarugo tu ndak ada cobaan lain. Tadi malam lah kita cerituan ba'a sarugo tu. Tak ada cobaan sinan le. Awak menerima nikmat sele. Malah makan tak ada buang air Pak, Bu. Lain tak sakit baru itu Ustaz makan lama-lama tiuk hari. Tapi awak nak buang air lain tak sakit. Itulah surga bedanya jualan panjang. Makanan yang tidak dibutuhkan tubuh diolah oleh Allah jadi keringat. Keluar dia di pori ini. Baunya bau parfum kasturi. Ada enggak ibu-ibu pakai parfum kasturi? Andai kanado tu kawe mah. Ndak asli. Nan asli itu di sarbu. Di sarbu. Semuanya di surga itu cukup. Bingi dihilangkan di Allah dalam hati. Iri hatinya hilangan di Allah. Dan kidi. Nanado di sarbu itu salaman salama. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tak ada di surga tu kata-kata kasar, kata-kata laga, kata-kata nak berguna, kata-kata gunjing. Tak ada. Surah apa tadi? Surah tu Bu nombor baca tu. Payah na ibu menjawab surah Qurannya. Tapi kalau dikhususkan surah Al-Ghashiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ana nado senan. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Itu nanado di surga tu. Tanggung-tanggung tu apa? Jadi nama nanalun tahu artinya, bacalah Al-Quran tu tiap malam. Kan?
Akhir-akhir Allah tahu orang Islam marati ayat tu sadonyo. Orang Allah salat wa. Indak pak. Karena dek pamaleh. Pada minum aja sudah semaisa. Bakwa. Dicali Al-Quran tu pak. Indakna dari pesantren awak bisa. Piamu. Nyokan maleh kok. Sehingga sampai mati awak ndak tahu anan dibaca tu amu kasuinya. Ya kan? Kini pak Al-Quran kok. Iko kan tak ada bahasa Indonesia-nya kok dah. Akini supaya awak amuah baraja nyobuek lo arti Al-Quran ko per kata. Adonan langsung, ado per ka. Cik-cik gua misalnya fawaswasa. Hanya buat artinya di bawah. Hanya caranya iko lahuma asyaitan. Hanya buat artinya cik-cik. Tinggal baraja siapa lagi. Nan intinya pamaleh. Nama menyuruh maleh itu siapa? Syaitan. Tak perlu itu rancak pada minum le. Madapik pergaulan. Minta sekopi setengah sinan. Habis kau siram-siram saja putih sampai kopi itu pucik. Atau naik tengah malam ke rumah aja. Itu lalu aja. Jangan sembahyang subuh aja. Kan? Itulah berhasil iblis tu. Kan lama-lama gaya jo lama-lama tenaga lemah jo mati dalam keadaan suul khatimah. Alasan ndak ada nanti di akhirat untuk menjawab bang kau ndak berajang. Sebab alasan indak diterima oleh Allah. Sebablah cukui nyogaraan di Allah orang memindahkan kitab-kitab kuning untuk ke bahasa Indonesia indak nawak di pesantren bisa awak mempelajari. Ya kan? Diizinkan di Allah serupa itu. Orang ko sadonyo ndak kapandai bahasa Arab godo kecil Allah. Orang nan santiang pindahanlah ke bahasa lain. Di kalau pergi ke Jepang pak kitab tafsirnya bahasa Jepang. Bagi orang Islam di Inggris kitab tafsirnya bahasa Inggris. Ya kan? Kita orang Indonesia tafsir kita bahasa Indonesia. Tinggal beraja sawak lagi. Nya masalahnya kalau kita tahu kita nan dibaca tu apa muka suinya, awak pasti berniat mengamalkan kecil Al-Quran tu. Sehingga banyak keuntungan pahala yang kita dapatkan. Sedang membaca tu saja alai cie huruf cie pahala. Jadi semakin hendaknya kita tiap hari ini semakin mau menambah Ambo sangat menyokong rencana pengurus muda. Ada training memandian mai, mengapan ni mai. Ya kan? Itu baik sekali. Sebab banyak ambo lihat pak. Kalau lah mencabiak kapan kau? Itu orang siap. Mencabiak kapan tu fardu kifayah bagi orang mukmin. Tidak orang siap saja. Kalau habis orang siap dalam panjang kau, tu ke pekan baru cari. Apabila kapan kau dicabiak? Sinan namanya orang siap. Ya nak. Tapi kalian dengan rencana yang baik itu modalnya sabar. Jalan salangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapu. Sinan tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Dalam menegakkan kebaikan banyak tantangan. Itulah yang dialami oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Ya kan? Alhamdulillah salah satu keberhasilan nambodanga sekiko banyak donatur itu untuk agama. Mudah-mudahan murah rezeki beliau tarui. Sehat sebadan beliau tarui. Lancar seusaha beliau tarui. Nah, kalau ada kesalahan saja malam maaf sembo yo Bu. Jangan bo disumpahin dak. Sudah bini yang bola mati yang boleh ibu sumpah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu di hari yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.